Nat, ada satu pernikahan di daerah Jakarta Selatan yang ternyata sebagian besar tamunya itu makhluk halus. Dan ini terjadi di salah satu hotel. Itu tuh ada outdoor, ada indoor, dan dua-dua itu dipakai buat kawinan itu. Gue dapat cerita ini dari salah satu kru WO yang bertugas di malam itu. Sebut aja namanya Andini, dan Andini itu bertugas di outdoornya. Pas Andini itu lagi kerja jam 8 malam, dia merhatiin tuh kayak tamu-tamu yang datang ke acara itu. Dia ngeliat banyak banget kayak tamu-tamu tuh yang berdiri tapi ngebelakangin keramaian, dan tamu-tamu itu kayak nggak ngapa-ngapain. Literally cuman diem doang, nggak makan, nggak minum, nggak gerak, diem doang, dan berdiri tuh di belakang-belakang stol makanan, di pojok-pojok ruangan. Pokoknya tuh aneh lah. Makin ngerasa ada yang aneh, tiba-tiba banget hatinya Andini tuh hidup. Dan dia denger kayak, guys, Tiwi kesurupan. Nah, Tiwi itu salah satu kru WO yang emang terkenal indigo lah. Singkat cerita, teman-temannya WO-nya Andini itu ngurusin Tiwi, dan Tiwi udah sadar. Ditanyalah sama teman-temannya kayak, "Wi, lu kenapa? Tadi kenapa kok tiba-tiba kesurupan?" Tiwi bilang kayak, "Lu bayangin aja, gue ngeliat di atas pelaminan ada kuntilanak gede banget kepalanya 3." Nah, jadi kata Tiwi, si kuntilanak kepala 3 itu adalah peliharaan yang punya hajat. Tiwi bilang kalau ternyata orang tua yang punya hajat itu suka main hal-hal mistis dan suka numbalin orang buat pesugihan. Dan yang datang itu pun juga arwah-arwah yang ditumbalin sama orang tua yang punya hajat. Dan yang datang itu pun juga adalah peliharaan-peliharaannya yang punya hajat. Bah, gila lu. Gila kan? Jadi ada satu gedung kantor di daerah Jakarta Selatan. Kalau lo tahu Menara itu ternyata lift barangnya tuh horor banget. Nah, ini kejadiannya gue dapet dari satu orang cewek yang kerja di kantor itu. Namanya Belinda. Jadi di satu malam dia tuh harus balik lagi ke kantor karena harddisk dia ketinggalan di kantornya dia. Udah tuh dia balik ke sana sekitar jam 11-an malam. Dari bagian area parkir ke gedung lobinya tuh lo harus lewatin lift barang. Nah, dia naik tuh ke dalam lift, si lift barang itu. Terus dia ngeliat dari jauh nih di luar liftnya itu, di lorong-lorong basement, itu dia ngeliat ada sosok cewek pakai dress hitam, rambutnya panjang. Cuman gara-gara dari jauh dia nggak bisa ngeliat jelas mukanya tuh kayak gimana. Dan belum sempet dia negesin matanya, liftnya udah ketutup. Udahlah, dia nyampe ke lobby, terus dia naik lagi lift ke tempat kantornya dia gitu ya, ke lantai kantornya. Dia ambil buru-buru tuh harddisknya, terus dia langsung turun lagi. Nah, di lobby itu dia ketemu sama satu orang cewek berhijab. Terus si cewek hijab ini ngedeketin Belinda, terus ngomong, "Mbak, kita ke basement berdua ya, soalnya tadi saya ngeliat penampakan, saya takut." Terus ya Belinda kan juga takut, cuman agak-agak tenang nih, oh at least gue ada temennya gitu kan. Terus pas sampai ke dalam liftnya, si cewek ini tuh langsung saking takutnya dia ngumpet di belakang Belinda gitu. Dia bilang, "Mbak, saya ngumpet di belakang Mbak ya, soalnya saya takut nanti pas liftnya kebuka tiba-tiba ada penampakan itu, saya nggak berani lihatnya." Dia bilang gitu. Ya Belinda kan juga takut kan sebenarnya kan. Dia bilang aja, "Udah Mbak, doa-doa aja sambil turun ke bawah gitu." Udah tuh sampai liftnya ke basement, ke bagian parkiran udah kebuka. Untungnya nih nggak ada sosok itu Natmoy. Sosoknya nggak ada di area parkir itu. Udah tuh si Belinda, kan ada Mbak di belakang dia kan, dia bilang kayak, untung Mbak nggak ada nih penampakannya." Sambil si Belinda ngeliat ke belakang. Dan lo tau nggak, ternyata di belakang Belinda si mbak-mbak hijab tadi itu berubah sosoknya. Jadi cewek pakai dress hitam, rambutnya panjang, dan persis banget sama kayak yang Belinda lihat tadi sebelum dia naik ke atas. Berarti di belakang dia tuh setan dong? Iya. Terus tadinya kan si Belinda ini tuh nggak ngelihat jelas muka si sosok cewek ini kayak gimana kan? Iya. Akhirnya dia ngelihat Moy. Jadi ternyata muka sosok cewek yang pakai dress hitam ini bukan gak jelas, tapi emang gak ada mukanya. Mampus. Mukanya rata. Nat, fix banget kalau cewek-cewek lagi pada mens, mesti jaga diri deh. Karena kalau cewek-cewek lagi pada mens itu rawan banget buat ketempelan. Iya sih bener. Iya nggak? Banyak yang bilang gitu sih. Iya kan? Nah, gue dapet satu cerita nih. Ada satu cewek namanya Wina. Wina itu tuh selalu diajarin sama orang tuanya buat kalau lo mau buang pembalut lo harus nyuci dulu pembalutnya, barulah dibuang. Nah, ada satu malam di mana Wina itu lagi cuci pembalut sambil mandi. Itu sekitar jam 11-an malam. Pas dia lagi nyuci pembalutnya, dia tuh denger Nat, samar-samar kok kayak ada suara cewek. Pas dia tegesin lagi, ternyata Wina itu lagi diketawain sama kuntilanak. Sumpah lu. Gila kan? Wow. Nah, sebelum gue lanjutin cerita gue
Gue penasaran lo lagi pada pakai masker apaan sih? Ini gue bantuin Nadila pakai masker Mawar Plastic dari G2G. Iya bagus tau Moy. Terus harganya cuma 30 ribuan aja lagi. Iya. Tuh kalau mau lihat ada di situ tuh. Oh alah ini G2G ini nih. Bentar ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Yo. Nah pas si Wina itu takut, dia kan langsung tuh cabut ke kamar dan dia mau coba tidur lah. Dia langsung masuk selimut. Nah tapi dia itu nggak masukin kakinya semua ke selimut, Bi. Nah, jadi badannya doang, tapi kakinya tuh masih keluar dari selimut, kebayang kan? Ya. Nah, pas lagi merem, tiba-tiba Wina tuh ngerasa kakinya itu tuh kayak ada rambut yang ngegelitik-gelitik kakinya gitu loh. Ya panik lah dia kan. Dia melekin matanya, dia buka lah selimutnya. Dan ternyata, Bi, Nat, dia ngeliat ada kuntilanak lagi mondar-mandir di atas atap kamarnya. Dan rambutnya itu tuh menjuntai jatuh sampai ke kakinya Wina. Gila. Nah, terus kata Wina, yang terakhir kali dia inget itu si kuntilanak ini lompat dari plafon ke badannya dia. Terus dia pingsan tuh detik itu. Aduh. Nah dia sadar 2 hari setelahnya. Gila kan? Iya. Jadi lu bayangin selama 2 hari Wina itu ketempelan dan dia tuh nggak siuman sama sekali. Ya ampun. Dan ada satu orang itu tuh dipanggil sama keluarga Wina kayak orang pinter gitu. Orang pinter itu aja butuh 2 hari buat ngeluarin kuntilanak itu dari badannya. Saking susahnya. Iya. Nah mungkin menurut gua karena dia nyuci pembalut malam-malam sih. Panjang banget sih tuh. Asli 2 hari Bi masalahnya.